Behind the scene. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engel Bados Puguh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Blangkon Channel kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya menyapanya Pak Dayat. Monggo disapa teman-teman Blangkoners, Pak Dayat. Halo Sobat Blangkoners, terima kasih saya diundang di channel ini. Oke, Sobat Blangkoners, kehidupan terus berjalan. Ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Sobat Blangkoners, Pak Dayat ini salah satu anggota keluarga dari Simbok. Ya, kenapa Simbok nanti akan dikisahkan oleh Pak Dayat. Simbok ini ada hubungannya dengan Gua Maria Simbok. Kita akan mengulik lebih ke internal keluarga. Oke, Pak Dayat, bisa diceritakan ini ya kepada Sobat Blangkoners tentang mohon maaf ini ya, situasi keluarga dari Simbok dan keluarga besarnya, ada berapa putra, terus aktivitasnya, lalu domisilinya di mana saja. Monggo. Ya, baik. Dari keluarga kami itu ada lima putrinya. Yang pertama bernama Maria Martina, tinggal di Belanda. Oh, di Belanda. Ya. Yang kedua namanya Lasemi, sudah meninggal tahun 1992. Lalu saya Dayat itu tinggal di Malang. Di Malang. Lalu di bawah saya itu ada satu yang jadi Romo, yaitu Romo Suaji, yang saat ini bertugas di Kayu Tangan. Oh, oke. Lalu yang terakhir itu Suprayitno, tinggal di Jember. Tinggal di Jember. Oke, berarti posisinya luar biasa ini. Di luar semua. Simbok Nusantara. Ya. Simbok berarti sendirian gitu Pak? Simbok ini sudah umur 90, puji Tuhan. 90 tahun umurnya, puji Tuhan. Dia diberikan kesehatan, tinggal sendiri di rumah. Tinggal sendiri. Hanya nanti ini ada umat yang tiap malam, namanya Pak Wiji, Pak Tugiman tuh sering jenguk di sini. Kadang-kadang ya duduk di sini, doa di sini. Lalu juga ada Pik Rus, orang Muslim juga, itu selalu setia menemani Simbok kalau sore, mungkin sekitar jam 9 pulang. Kecuali kalau Simbok itu sedang sakit, Pik Rus ini tidur di sini. Nah, Pak Wiji sama Pak Tugiman ini juga biasanya duduk di sini nunggu kalau ada apa-apa Simbok lalu bisa mengcovernya. Nah, dari situ kami juga terima kasih pada Pak Wiji, Pak Tugiman, dan umat Katolik juga Birus yang selama ini sudah menemani Simbok yang sudah tua renta. Tapi ya, puji Tuhan, Simbok sampai umur 90 tahun ini dia itu masih kelihatan bugar. Bahkan mungkin orang-orang sekarang ini yang jongkok itu tidak bisa. Simbok itu jongkok sambil bubut-bubut suket itu kuat, masih kuat ya. Malah kapan itu pernah kayak arek enom wae keramas langsung rambutnya diginikan, apa gelondong ya, seperti itu. Nah, ya dari situ Simbok itu kelihatan masih kuat, masih sehat dengan umur 90 tahun. Ya, terima kasih. Ya, oke, Pak Dayat mohon izin ini agak masuk wilayah domestik keluarga ini, khususnya berkaitan dengan pendirian Gua Maria Simbok. Bisa tidak diceritakan kepada Sobat Blangkoners tentang ya kisah dalam keluarga, rencana pendirian sampai mewujudkan Gua Maria Simbok ini? Monggo. Ya memang Bapak ini ya di gereja di paroki Genteng ini orang menyatakan bahwa Bapak itu seperti orang pertama yang ada di stasi Sidomoyo ini. Tapi sebetulnya Bapak ini orang keberapa, masih dulu ada namanya Pak Pardi, Pak
Pak Kidi, Pak Buadi. Itu yang saya paling ingat, itu tokoh yang paling utama itu Pak Buadi yang sekarang pindah di daerah Blok Agung. Lalu setelah mereka pindah, bapaklah yang ditunjuk oleh Romo untuk menjadi ketua stasi. Kenapa bapak itu kelihatan seperti orang pertama? Karena apa? Bapak itu membuka jalan yang dulu orang-orang anak-anak sini ya, seumur SD itu banyak kan kelas 2, kelas 3, kelas 4 merotol. Akhirnya bapak itu berjuang bahwa anak-anaknya ini harus sekolah. Nah, akhirnya kami disekolahkan di Gendeng. Ya, kami di Gendeng enggak harus pulang tiap hari, tapi kami dititipkan ke paroki. Nah, kami tidurnya di paroki, mungkin biasanya 1 bulan sekali boleh pulang, seperti itu. Dan juga bapak selain memperjuangkan anaknya untuk sekolah, bapak juga memperjuangkan anak-anak sekitar kami itu untuk sekolah. Karena apa? Dengan anak-anak di sini sekolah, nanti yang dulunya desa kami ini sangat terisolir ya, karena dari desa masuk hutan, desa yang paling terakhir di lereng Raung. Di lereng Raung, Gunung Raung. Jadi dari jalan besar masuk. Nah, yang terakhir dekat stasiun Tempu, masuk lagi ada hutan, yaitu kita masuk hutan baru masuk ke desa Sidomulyo. Ini ya, itu sangat, memang dulu suasananya itu sangat dingin, dan di sekitar kami belum banyak rumah. Jadi pekerjaan kami di dusun ini itu ke ladang di hutan. Jadi nanam jagung, nanam pohon, nanam sayuran, seperti itu. Nah, dari situ dulu memang orang Katolik ini banyak, pernah sekitar 35 orang. Yaitu ada yang ke luar pulau, transmigrasi ke Sulawesi, beberapa keluarga gitu. Dan juga ada yang sudah meninggal, ada yang pindah ke desa lain. Sehingga sekarang hanya tinggal 7 kakak, 9 orang. Nah, ini yang membuat kami anak-anaknya itu harus bertanggung jawab dengan kehidupan Katolik di dusun yang terpencil ini. Dusun yang terpencil. Bagaimana pembicaraannya waktu itu, Pak, kalau bisa diceritakan? Dengan keluarga ya? Iya, khususnya rencana ini bagaimana ya? Artinya ada kepedulian keluarga Simbo ini dengan jumlah perkembangan. Nah, itu apa yang dibicarakan, Pak? Dulu memang gini, kami membicarakan bahwa ya hitungannya itu gini, paroki itu selalu identik stasiun ada kapelnya. Nah, awal mulanya kami memang kurang begitu setuju dengan adanya kapel, karena kapel itu nanti yang memelihara itu tidak ada, hanya orangnya sedikit. Nah, waktu itu kita kalau misa di tempat di rumah kami. Nah, setelah itu berkembang, kami digilir dari rumah ke rumah. Sehingga Romo itu kalau mau misa duduk dulu ke rumah Simbok sini. Setelah itu misanya di mana? Ke rumahnya Pak Uji. Nah, kita bareng-bareng ke sana. Nah, dalam pembicaraan itu kami memang ada yang setuju, ada yang tidak. Pasti itu ada. Karena setiap orang punya pendapat sendiri. Nah, waktu itu ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Nah, kami voting. Akhirnya kami lebih banyak yang setuju. Karena apa? Dari keluarga kami yang nggak setuju, alasannya apa? Lah nanti Simbok mau makan apa? Karena apa? Tegalane iki digawe gua. Akhirnya kan habis tanamannya. Dulu memang di belakang ini ada coklat, ada buah naga, pohon kelapa, pohon pisang. Waktu itu harus habis. Memang awal-awalnya belum
dibuat selebar ini, di tengah ini ada buah naga, makanya ada jalan di pinggir-pinggir ini, karena Simbok tak kasih sampai sini. Ya baiklah. Nah, setelah itu bangun belum selesai, Simbok berpikir lagi, mungkin dapat pangsit dari Bunda Maria, kayak no kabeh halo, yo akhirnya Simbok wes babatin kabeh. Begitu Simbok babat. Nah, karena apa? Kami sebagai anak sama Simbok, Mbok bilang ngalor, yo ngalor, ngidul. Nah, sampai sekarang pun pisang itu jangan dibabat yo. Kami ndak, kalau Simbok sudah bilang pisang itu babatan, langsung ndak ngenteni besok langsung babat. Karena kalau nunggu besok, nah paling ojo eman-eman, seperti itu. Nah, Langsung eksekusi ya? Iya langsung. Nah, di situ dari ada saudara yang tidak setuju, ya latar belakangnya seperti itu, memang betul. Tapi kami yang laki-laki ini sepakat bahwa ya nanti kita tanggung makannya Simbok, kita urunan ngasih Simbok untuk bayar listrik itu, kami berempat itu urunan untuk Simbok. Nah, berjalannya waktu setelah ini jalan, memang itu yang kami khawatirkan, bahwa Mbok mangan opo. Tapi dengan imannya Simbok ini, bahwa dengan mempersembahkan tegalane kanggo Bunda Maria, puji Tuhan Simbok gak ketelatan untuk makan, kenyang. Bahkan kalau ada orang kunjungan ke gua ini, Simbok selalu jagongi, dan Simbok selalu memberi apa? Oh ini kopi, kalau ada kue ya dikasih kue, ada pohon dikasih pohon, andalannya sini kan kerupuk kromolio, itu selalu ada Simbok itu. Kalau ada orang kunjungan atau orang doa di sini, Mbok nggak jagongi merasa nggak enak. Jadi Simbok walaupun kan ya sudah bangun, saking pundi. Ya, sekedap kok damelaken benteran itu minuman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kunjungan ke Gua Maria Simbok ini istilahnya dianggap keluarga, seperti tamu. Makanya konsepnya seperti ini ya. Nah, memang ada tamu yang lo kok enak ya di sini, mau ziarah kok mau dikasih kue, dikasih minum. Nah, saya bilang gini, kalau di sini kan namanya sudah Gua Maria Simbok. Lalu anggaplah ini Simbok, Simbok semua orang yang datang ke sini. Kalau tidak ada saya, Simbok tidur, duduk aja. Kalau mau buat kopi silahkan di dapur. Seperti itu. Jadi kami selalu terbuka untuk saudara-saudara yang datang ke sini. Bahkan warga di sini itu sering yang dari bukan dari jagong di sini untuk ngopi bareng, dan selalu orang-orang di sini ya Pak Wiji ini yang selalu jadi peladen, jadi kayak kopi, kayak teh, seperti itu. Baik, Pak Dayat agak lebih masuk sedikit nih. Tentu perjalanan merawat, memelihara aktivitas putra putrinya Simbok tidak di tempat ini, Pak Dayat di Malang. Ini bagaimana mengelolanya, Pak Dayat? Ya, gini, untuk pengelolaan memang saya dari keluarga dan stasi Sudomoyo yang hanya 9 orang ini, saya dipercaya untuk menjadi ketua pengelolanya. Nah, di sini saya dari Malang, awal mulanya jemaah legi itu kan orangnya sedikit, saya harus menemani. Jadi tiap Jumat Legi saya dari Malang naik sepeda motor ke dusun sini, ke Gua Maria Simbok ini untuk ikut mendukung supaya orang-orang Katolik yang ada di Sudomoyo yang sedikit ini supaya lebih kuat lagi. Nah, puji Tuhan berjalannya waktu sekarang ini sudah mulai banyak. Pelan-pelan mulai saya lepas, saya jarang-jarang ikut. Karena apa? Mereka orang-orang Sudomoyo sendiri yang Katolik ini sudah bisa
mandiri untuk memelihara, untuk menyiapkan misa, untuk menyiapkan nanti ada misa siang itu Pak Wiji sama Pak Tugiman biasanya bersih-bersih, merangkai bunga, menyiapkan untuk misa itu yang mereka kerjakan. Lalu mohon maaf Pak Dayat, tentang aktivitas atau pekerjaan Pak Dayat di Malang itu sudah dengan berbagai macam aktivitas, lalu masih harus ke Simbok, Gua Maria Simbok, bagaimana Pak Dayat? Gini, saya itu sekarang, saya kan mulai tahun 95 itu bekerjanya kan free, orang bebas. Jadi saya itu tidak terikat oleh orang lain. Jadi saya hanya bekerja untuk ngeladeni atau nyuplai sayur ke rumah sakit di RKZ. Dan itu dulu tiap hari, terus dibagi-bagi, hanya sekarang kebagian 3 hari. Yang dulu saya kerjanya pernah campur-campur sayur. Itu sudah berapa langganan asrama-asrama rumah sakit Saladeni, masih kerja sore itu jual gorengan, terus kerja di Karmindo. Sampai adik saya si Romo Swaji ini komentar, sing digoleki opo. Sampai ini kerja mati-matian nggak turu. Nah, seperti itu. Saya belum merasa puas. Nah, setelah sekarang ini saya yang dari Malang ke Gua Maria Simbok ini kan sering ke sini. Saya kan sekarang tinggal suplai sayur ke rumah sakit bisa saya tinggal. Tapi saya walaupun begitu saya sering ke sini, saya tinggali gitu, saya merasa puas. Hasil sedikit tapi puas, ayem. Saya merasa ayem dengan pekerjaan saya sekarang ini. Bahkan saya sering ditawari pekerjaan, saya tidak mau. Karena apa? Saya tidak mau meninggalkan tugas saya ngopeni Gua Maria Simbok ini. Gitu. Ya Sobat Blangkoners, kalau diteruskan ini lumayan lama ya. Jadi sebelum mengakhiri perbincangan singkat ini, Pak Dayat bisa nggak sebelum penutupan juga ada kesaksian lah bahasa saya, pengalaman iman ketika mengelola, merawat, bahkan mempersembahkan waktu, keluarga, hidup Pak Dayat terhadap Bunda Maria di Gua Maria Simbok ini. Ya, walaupun saya itu dihitung ya setua saya yang sekarang sudah 57 tahun ini saya sepedaan dari Malang ke Gua Maria Simbok ini sekitar kalau kita jalan santai-santai 7 jam. 7 jam. Nah, itu saya lakukan seneng. Tidak ada rasa kesel apa. Kalau saya pulang biasanya langsung ke gua, ini apa yang kurang baik itu saya bersihkan, saya toto sama Pak Wiji sama Pak Tugiman. Saya merasa puas, merasa ayem rasanya. Kalau saya pulang ke sini ayem. Kalau sudah jadwalnya aku gini, Gua Maria Simbok ngopeni gua karo ngopeni Simbokku dhewe. Jadi Simbok Maria, Simbok Sumina. Nah, kebetulan juga Simbok ini namanya Maria. Maria Sumina. Maria Sumina. Itu yang saya merasa puas. Dan juga saya puji Tuhan, walaupun saya tinggal, anak saya sekarang sudah berkat doa Bunda Maria itu kami diberi kesehatan, juga anak-anak sudah bekerja semua, saya santai. Dan juga mungkin harapan saya juga dengan orang yang datang ke Bunda, mungkin Bunda Maria Simbok ini akan memberi ketentraman semua orang, memberikan rezeki kepada semua orang yang datang ke sini, yang sakit disembuhkan, yang susah bisa senang, yang merasa ada kesulitan bisa terlepaskan. Yes. Luar biasa Sobat Blangkoners, perbincangan yang singkat ini tapi penuh makna, dan semoga perbincangan ini bermanfaat dan menambah kekuatan iman kita kepada Bunda Maria. Terima kasih, kita jumpa kembali di Dosen Blangkon selanjutnya. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih. Berkah dalam.